tentunya untuk melaksanakan majelis ilmu setelah maghrib berjamaah. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjidul Ilham beserta jajaran kepengurusan yang hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati orang tua kita, imam kita Bapak Sukirwan. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya lihat juga hadir ya Ibu Susila Ningsi, itu ketua yang menghilang beberapa saat. Ya, alhamdulillah sekarang hadir kembali. Kemudian PLT-nya ada Pak Bu. PLT-nya Ibu Yuli pas ada di belakangnya. Baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, kajian kita pada malam hari ini di hadis arba'in urutan yang kedua. Hadis ini adalah disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi nama Imam Nawawi ini Bapak Ibu, dia hidupnya tidak lama Pak. Imam Nawawi ini hanya hidup 45 tahun. Tetapi Masya Allah, karya-karya yang beliau tinggalkan, buku-buku ilmu pengetahuan yang beliau tinggalkan untuk kita, Masya Allah, ini luar biasa. Padahal hidupnya hanya 45 tahun. Di usia 19 tahun ya, beliau sudah menyusun buku-buku. Ini luar biasa. Jadi ini kelebihan Imam Nawawi, beliau bermazhab Syafi'i. Jadi beliau itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Namun Bapak Ibu yang mulia, untuk menuntut ilmu itu tak ada batas umur kecuali apabila kita diantarkan ke pusara. Itulah akhir majelis ilmu itu. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita senantiasa selalu belajar ya, saling dan sama belajar. Kita membaca buku, kemudian kita kita bahas bersama. Hadis ini muatan Islam, iman dan ihsan, dan termasuk di akhir hadis ini nanti ada pertanyaan tentang hari kiamat. Jadi Bapak Ibu kita bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidon. Jadi hadis ini masih dari Umar bin Khattab, yakninya sahabat Rasulullah ya, sahabat urutan yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasulullah? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Nah, ternyata ini diawali dengan ungkapan Umar terlebih dahulu. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Umar bin Khattab, pada suatu waktu, pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Zata yaumin iztala'a alain. Datanglah seseorang, kata Umar bin Khattab. Siapa orang itu? Rajulun syadidu bayad siyab. Laki-laki itu datang di waktu Nabi duduk-duduk bersama sahabat. Datanglah laki-laki ini syadidu bayad siyab. Dia memakai pakaian putih. Pakaian putih yang dipakainya, kemudian sadidu bayad siyab, syadidu sawadi sa'ri. Bajunya putih dan rambutnya hitam legam. Nah, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang datang itu seseorang laki-laki, kata Umar bin Khattab, bajunya putih, kemudian rambutnya hitam legam. Yang dimaksud hitam di situ adalah betapa bersihnya rambut orang yang datang itu, tidak kena debu sedikit pun. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan pula kita tafsirkan
Berarti bagi yang rambutnya sudah mulai putih malam hari ini, 2 minggu yang akan datang dihitamkan semua, dibigen. Bukan gitu. Tapi ini adalah menggambarkan bahwa seseorang yang datang itu bajunya putih, kemudian rambutnya hitam legam. Ini informasi dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian la yuro alaihi asaru safar. Jadi laki-laki ini, kata Umar bin Khattab, tidak ada nampak tanda-tanda bahwa dia seorang musafir. Ini kata Umar bin Khattab, tidak ada nampak tanda-tanda bahwa dia seorang musafir. Kalau orang musafir itu karena perjalanan jauh, tentu bajunya agak kusut. Ini tidak datangnya rapi luar biasa, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat, terutama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Nah, orang tersebut dia duduk menghampiri Rasulullah, dia duduk berhadapan dengan Nabi. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian duduknya itu berhadapan lututnya dengan lutut Nabi. Makanya sahabat semakin penasaran siapa orang ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun sahabat yang mengenali seseorang ini. Tidak ada satu sahabat yang mengenali, pada sahabat duduk banyak di waktu itu, tapi tidak satu pun yang mengenalinya. Apa pertanyaannya kepada Nabi? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini pertanyaan laki-laki itu. Ya Muhammad, beritahulah aku apa itu Islam. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau menurut ibu dan bapak, apa sih Islam itu? Apa, Bu? Yang pertama, agama tauhid, ya. Yang kedua adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang berpanduan kepada Al-Quran. Itu menurut versi kita. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Jadi kata Rasulullah kepada seseorang tersebut, Islam itu adalah yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah sepanjang syahadat ini ada dalam diri kita, Bapak Ibu jamaah mulia, Allah akan menempatkan kita pada tempat yang terbaik. Makanya kunci untuk masuk surga yang pertama itu adalah harus syahadat. Kalau orang tidak bersahadat, insya Allah pasti dia tidak akan masuk surga. Karena syahadat adalah kunci yang pertama untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu Bapak Ibu yang mulia, ketika orang tua kita dulu mengajarkan syahadat sampai hari ini, kita pertahankan, kita kembangkan. Kita senantiasa mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, Bapak Ibu yang mulia, apakah orang yang bersyahadat itu ujung-ujungnya semuanya masuk surga? Jawabannya adalah iya, apabila syahadatnya tidak rusak. Maka ada orang, Bapak Ibu yang mulia, di akhirat kelak nanti diproses. Ini orang yang berdosa misalnya. Padahal dia Islam, dia pernah bersyahadat, syahadatnya tidak batal. Memang dia suatu saat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tapi proses panjang. Gimana proses panjang? Dibersihkan dulu, dibakar selama puluhan ribu tahun di dalam neraka. Akhirnya insya Allah dia akan masuk surga apabila syahadatnya tidak batal. Pertanyaannya, apakah ada syahadat itu batal? Ada. Apa sebabnya? Syahadat itu batal apabila kemusyrikan tetap ada dalam diri kita.
Jadi syirik itu termasuk salah satu menggugurkan syahadat. Contoh ringan saja. Ada orang ketika hamilnya 7 bulan, ya, dia pergi kemana-mana bawa gunting. Ketika ditanya ini gunting untuk apa, dia mengatakan ini adalah tangkal diri. Kira-kira benar nggak? Benar nggak, Bu? Pak, bisa nggak itu merupakan satu tangkal diri? Bisa nggak? Dia mengatakan sepanjang gunting ini selalu dibawa, dia tidak akan diganggu oleh setan. Ini bagian dari cabang musyrik. Nah, ini kita harus hati-hati. Ataupun barangkali bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ada benda ajaib yang dipegangnya. Dia mengatakan benda ini adalah sakti. Katakan itu namanya jimat. Ini juga salah satu yang merusak syahadat itu. Jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama kata Nabi Muhammad, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah, membayarkan zakat. Yang keempat apa, Bu? Pak? Yang keempat apa? Haji. Iya. Tetapi di urutan hadis yang pertama, di hadis yang kedua ini memang haji nomor 4. Kemudian yang kelima adalah puasa. Sedangkan di hadis yang ketiga, di urutan yang ketiga, itu haji yang terakhir. Ternyata dua-duanya itu benar Bapak Ibu yang mulia. Tapi kebiasaan yang kita pakai adalah haji urutan yang terakhir. Pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Ini kebiasaan yang kita pelajari dari dulu. Ternyata kedua hadis ini sahih. Nah, jadi hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ini dia sama-sama sahih. Tetapi secara urutan tidak masalah. Yang penting kelima-limanya itu ada. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, setelah itu, setelah Nabi menjelaskan, dia berkata, qala sadaqta. Apa kata orang tadi? Ya Muhammad, engkau benar. Tentu bertanya sahabat, tadi dia yang bertanya, dijawab oleh Nabi, dia pula yang membenarkan. Kata sahabat, berarti mungkin dia lebih pintar dari Nabi. Nah, coba bayangkan. Sahabat bertanya, dia tadi yang bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, dan terakhir dia mengatakan, engkau benar Muhammad. Berarti ternyata dia bertanya bukan karena tidak tahu, tetapi di ujung hadis nanti akan dijelaskan apa sebabnya. Insya Allah akan kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian qala fa'akhbirni anil iman. Pertanyaan berikutnya, ya Muhammad, tadi engkau sudah menjelaskan apa itu Islam. Sekarang katanya fa'akhbirni anil iman. Apa itu iman? Nabi menjawab, al-imanu pertama billah, iman kepada Allah. Rukun iman berapa, Bu, Pak? 6. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang rukunnya 6. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Rasul. Yang keempat, beriman kepada kitab. Yang kelima, beriman kepada di saat bumi ini digulung, apa namanya? Hari kiamat. Yang keenam adalah qada dan qadar baik ataupun qadar buruk, beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah tak akan bisa dihalangi oleh apapun. Jadi misalnya api sifatnya membakar. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Sudah, Bu. Api itu ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, sudah pernah kita sampaikan? Belum.
Nah, sesungguhnya secara sifat api itu membakar. Nah, kita buktikan di batu bata, berapa banyak batu yang masak ketika kita proses melalui pembakaran. Api itu membakar. Tetapi pertanyaannya, apakah selamanya api itu membakar? Jawabannya tidak, tergantung ketika Allah menghendaki. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bahwa api itu panas, Nabi Ibrahim menggigil bahkan kedinginan. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Kunu bardan salamatan ala Ibrahim. Di waktu itu Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi ternyata sudah mendapatkan dua pertanyaan dijawab oleh Nabi. Beriman kepada Allah sampai rukun iman yang keenam. Dia tidak berhenti bertanya, Pak. Dia tetap bertanya, Bu. Apa pertanyaan berikutnya? Ya Muhammad, fa'akhbirni anil ihsan. Katanya, Muhammad, beritahulah aku apa itu ihsan. Ihsan itu apa, Bu? Nama orang. Ihsan. Ihsan itu artinya baik. Jadi fa'akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kata Nabi, yang dimaksud ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Tetapi apabila kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Itu ihsan. Kira-kira sudah ada tidak dalam diri kita, Bapak Ibu jemaah yang mulia? Sudah ada apa belum? Kalau belum, mudah-mudahan ada. Apa contohnya ihsan itu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia melangkahkan kakinya, di situ dia berpikir, apakah kaki yang dilangkahkan ini sesuai dengan kehendak Allah? Nah, ini luar biasa. Memang agak berat kajian ini. Kemudian ihsan itu adalah ketika dia mau berbicara, dia berpikir bahwa pembicaraannya pasti diperhatikan oleh malaikat. Ini orang yang ihsan. Jadi kalau ada ibu-ibu ihsan sudah tertanam dalam dirinya, insya Allah pasti dia tidak akan mau bergunjing. Yakin gak, Bu? Ketika ihsan ada dalam diri. Kenapa? Karena dia merasa Allah sudah memperhatikan apa yang dilakukannya. Allah pasti memperhatikan apa yang dilakukannya. Jadi ini ihsan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah seseorang ini, ya, kata Umar bin Khattab, dia seorang laki-laki, apakah orang ini, kita anggap aja dulu orang, ya, apakah seseorang yang tadi berhenti bertanya? Ternyata tidak. Dia bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya Muhammad, fa'akhbirni anisa'ah. Kasih tahulah aku kapan kiamat itu terjadi. Kira-kira bisa nggak dijawab ini, Pak, Bu? Ya Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Bisa nggak kira-kira kita jawab? Bisa, Bu, Pak? Tak mampu kita menjawab. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa kata Nabi Muhammad? Hari kiamat itu kapan terjadinya? Yang bertanya itu saya yakin lebih tahu dari yang ditanya. Ini kata Nabi. Berarti ternyata Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ketika dia tidak mampu memberikan jawaban, maka dia tidak jawab. Ini luar biasa. Nah, jadi begitu juga mungkin kami para alim ulama ketika ditanya oleh seseorang tentang hukum, ketika kita tidak mampu menjawab, maka jangan dijawab, ataupun kita tunda jawabannya, dicari dulu kepastiannya. Jangan pula karena segan dengan jamaah kita ustadz, ketika setiap ditanya kadang-kadang dia nggak tahu, ya udah asal jawab aja, itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Dan ada malahan Pak Ustadz,
bagaimana kalau orang diceraikan oleh suaminya, padahal idahnya belum sampai 3 bulan 10 hari, dia sudah nikah kembali. Boleh nggak? Boleh nggak Bu Pak? Idahnya belum sampai, tapi dia sudah nikah. Boleh nggak? Bu? Nah, ini salah satu model. Dan Bapak Ibu jamaah mulia, tetapi tidak di sini ada yang trouble jawaban kawan-kawan. Dia mengatakan tidak masalah. Padahal idah bagi orang yang dicerai hidup oleh suaminya itu berapa lama Bu Pak? 3 bulan 10 hari ataupun 3 kali kuruk, 3 kali suci. Tapi idah orang ditinggal mati oleh suami berapa lamanya? Berapa Bu? Berapa lama idahnya? 4 bulan 10 hari. Ada beda. Jadi ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak boleh menikah di masa idahnya belum habis. Berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ini yang mesti yang harus kita pahami. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga siapapun mereka, idahnya belum sampai, jangan sampai kita biarkan dia untuk menikah. Itu diantaranya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ketika Nabi ditanya oleh Nabi ditanya oleh seseorang yang tadi, Nabi tidak menjawab kalau dia tidak bisa menjawab. Ini mesti ini. Tidak perlu kita malu. Kita malu dengan jamaah. Kita kan ustaz. Tidak kita jawab nanti tidak mungkin. Jawab asal-asalan. Itu masalah. Ada pula yang bertanya, Pak Ustaz, poligami itu apa hukumnya? Menurut Ibu apa hukumnya? Sunnah muakkad enggak? Nah, jawabannya adalah mubah, tergantung situasi. Artinya mubah. Nah, jadi boleh tergantung apa niatnya. Tetapi tentu harus persetujuan yang pertama. Ya kan Bu? Kalau yang pertama tak setuju, bolehkah tetap dilanjutkan? Sahkah tetap dilanjutkan? Sahkah tetap dilanjutkan? Sah. Tapi tidak aman gitu aja. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ketika seseorang ini bertanya, ya Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih tahu dengan orang yang ditanya. Kemudian apa katanya? Dia tetap bertanya, ya Muhammad, fa akhbirni amaratiha. Kalau engkau tidak mau mengasih tahu kapan kiamat itu terjadi, paling tidak kasih tanda-tandanya ya Muhammad. Baru Nabi memberikan jawaban. Tanda-tanda kiamat itu akan terjadi, kata Rasulullah. Yang pertama adalah apabila seseorang anak durhaka kepada ayah bundanya. Ini tanda yang pertama. Bahkan ulama mengatakan seseorang anak yang menjadikan orang tuanya sebagai budak. Anak yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, padahal orang tuanya tidak ridho. Timbul pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz, ini kan permintaan ibu saya, dia mau tinggal sama saya. Ketika saya mau cari untuk mengasuh anak saya, dia tidak mau. Saya mau cari pembantu untuk memasak, dia tidak mau. Tetapi ini permintaan dia, kira-kira boleh nggak? Abu, Pak? Hah? Jadi itu yang pertama kata Rasulullah, tanda kiamat itu adalah apabila seseorang anak menjadikan ibunya sebagai pembantu, padahal ibunya benar-benar tidak ridho. Kalaupun ridho juga tidak boleh jadikan pembantu. Tetapi kalau dia ingin membantu kita, tidak masalah. Yang penting jangan kita anggap dia adalah sebagai pembantu.
Nah, ini yang pertama. Apabila seseorang anak tidak lagi mentaati orang tuanya ataupun menjadi ibu dan ayahnya sebagai budak, berarti itu salah satu tanda kiamat akan terjadi. Apalagi Bapak Ibu yang mulia, kami bapak-bapak laki-laki ini orang nomor satu setelah para nabi ya. Orang nomor satu yang wajib kami taati adalah ibu atau istri. Siapa Bu? Ibu atau istri? Ibu. Ketika seseorang suami ingin mengasih uang belanja kepada ibu dan ayahnya, pernah nggak kira-kira seorang istri melarang? Pernah nggak Bu? Nah, ini sedikit untuk ibunya, sedikit untuk ibunya. Jangan pernah. Kenapa begitu? Sepanjang kewajiban nafkah kepada istrinya tidak disia-siakannya, maka dia wajib memberikan bantuan kepada ayah ibunya. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah kata Nabi, tanda kiamat yang kedua adalah ya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ini kata Nabi Muhammad SAW, tanda akan terjadi kiamat yang kedua adalah dulu seseorang pengembala kambing tidak beralaskan kaki, bahkan baju tidak ada, tapi hari ini adalah yatatawaluna fil bunyan, dia sudah bisa membangun rumah mewah, bahkan gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini kata Rasulullah. Jadi apabila terjadi bangunan-bangunan yang tinggi menjulang, itu kata Nabi salah satu tanda kiamat itu akan datang. Nah, itu kata Rasulullah. Kita lihat ketika Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kembali di tanah suci, kita lihat di sekeliling Masjidil Haram itu betapa tinggi-tingginya bangunan. Nah, ini luar biasa, bahkan menjulang tinggi. Nah, Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita simpulkan kajian kita malam hari ini. Yang pertama adalah dianjurkan oleh Rasulullah ketika hendak terakhir ya. Ya Umar, kata Nabi, wahai Umar, atadri man Israil, kamu tahu tidak siapa orang tadi? Kata Umar bin Khattab, kami tak tahu ya Rasul. Jawaban Nabi, itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian.